Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kami kembali menyampaikan realisasi APBN kita, kinerja dan fakta, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Next. Biasa pertama pasti kita ngomong kondisi global. Global kan volatilitas sudah mulai mereda ya. Seperti lihat dari gambarnya mana. Yaitu indikator volatilitas mulai turun, fix maupun move general stabil dan cenderung turun. Di bawah dirty tank index turun juga, dan trade policy uncertainty index juga mulai turun trennya. Sementara itu ekonomi kita tumbuh lumayan di 5,61 triliun pertama. Ke depan harusnya bisa tumbuh lebih cepat lagi, mungkin triwulan ketiga dan keempatnya. Inflasi masih relatif terkendali, walaupun sekarang di 3,08 agak naik sedikit dibanding bulan sebelumnya. Tapi kan targetnya 2,5 plus minus 1. Jadi masih di dalam target Bank Sentral maupun pemerintah ya. Ada hal yang sedikit menggembirakan di bulan Mei. Next. Next. Ini manufacture kembali mulai masuki ekspansif. 50 sih tadi imbang ya, ekspansi apa enggak ekspansi, tapi sudah di atas di 50 atau akan menuju ke atas lagi. Kalau Anda lihat itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia di 50, yang lain ada yang di bawah, tapi sebagian besar dunia tuh udah mulai hijau lagi. Artinya kalau lihat gambar seperti ini, Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya, itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global economic sebagian besar tumbuh, artinya international demand rupanya membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan ke aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya uncertainty banget, kalau lihat dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi. Next kita bicara tentang surplus neraca perdagangan. Ini kita berlanjut terus untuk 72 bulan berturut-turut, walaupun agak turun sedikit di bulan April ya. Karena impor BBM-nya meningkat. Tapi secara year to date Januari sampai April itu naik 5,48% dibanding tahun lalu. Next. Salah satu yang sering ditanyakan pasti harus modal asing. Triwulan 1 kalau kita lihat tuh SBN, saham turun terus, yang naik hanya SRBI. Tapi triwulan kedua kita lihat SBN mulai naik, saham masih negatif, SBI naiknya lebih besar. Total inflow akhirnya mencapai, sudah inflow lagi triwulan kedua ya, 60,9 triliun rupiah. Sampai dengan 3 Juni, SBN outflow-nya akumulasinya 10,8, tapi kalau lihat triwulan kedua sampai dengan 3 Juni, SBN-nya mengalami inflow 14,4 triliun. SRBI tentunya dengan langkah agresif Bank Sentral, itu di triwulan kedua sampai dengan Juni juga sudah inflow 70,1 triliun rupiah. Kalau saham memang masih outflow, triwulan kedua 23,5 triliun rupiah. Yang penting kita lihat netnya, triwulan kedua masih positif. Jadi ini menjawab keraguan banyak orang mungkin, termasuk tadi ada di media, mana ya? Bloomberg ya. Saya lihat Shell Indonesia ditulis di situ. Kalau kita lihat di sini sih,
optimismenya masih ada ke ekonomi Indonesia. Jadi jangan terlalu termakan dengan satu pemberitaan saja. Ini terlihat sekali bahwa di SRBI maupun di bond masih signifikan inflow-nya. Oke, next. Inflasi relatif terkendali, ada yang dulu bilang kan pasti inflasi double digit dan lain-lain, ekonomi akan runtuh. Bulan lalu masih 2,4 kalau nggak salah. Sekarang naik sedikit ke 3,08%. Itu didrive oleh volatile food, harga cabai merah dan bawang merah akibat pengaruh cuaca ekstrim. Tapi biasanya itu volatile, nanti kalau udah stabil ya turun lagi. Kalau turun lagi akan jadi pengurang lagi dari inflasi. Jadi walaupun naik ini masih di batas yang wajar. Inflasi yang bagus itu bukan tinggi atau bukan juga rendah. Kalau 0 jelek, di bawah 1 juga jelek. Artinya demand-nya berantakan. Yang bagus ya, ayo target kita lah antara 1,5 sampai 3,5. Jadi masih bagus, tapi pemerintah akan terus mengendalikan harga pangan nasional yang didukung dengan cadangan pangan yang kuat. Pemerintah juga akan memberikan diskon tiket pesawat masa libur sekolah dan menjamin harga BBM subsidi tetap terjangkau. Berikutnya next. Ini kalau pengen lihat data yang saya pernah bilang sebelumnya seperti apa sih? Kalau data yang update mungkin yang bulan Mei itu yang Mandiri Spending Index. Yang biru itu sekarang 123,2. Kita lihat kan dibanding sebelumnya trennya naik dan dibanding April sudah naik lagi. Jadi spending masyarakat masih kuat. Yang kanan atas sih mobil motor sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Mobil pertumbuhannya 55% di bulan April, motor 28,1%. Anda lihat di bawah kanan, konsumsi semen domestik di bulan April tumbuhnya 35,6%. Ini menunjukkan domestic demand yang kuat dan juga to some extent menggambarkan daya beli masyarakat yang masih kuat. Ini jelas beda dengan cerita-cerita di sana kan. Ini data yang betul. Kalau Anda melihat aktual ekonomi ya ini. Kadang-kadang saya lihat ke pasar, betul nggak seperti ini? Kelihatannya sama. Kalau kita ke mall-mall macet. Jakarta, Bogor, Bandung macet. Mall-mall penuh, tempat ini penuh. Tapi waktu saya ke Bandung, saya salah tanggal. Saya ke Bandung waktu Persib main. Jadi ke mall agak kosong, saya maunya kosong nih. Sampai jam 10 di mall itu. Keluarnya macet, nggak bisa pulang sampai jam 3 pagi. Tapi menggambarkan ya emang economic activities nggak daya beli masyarakat tetap cukup. Nggak seperti bilang orang-orang itu. Next. Kita menjalankan kebijakan yang baik antara fiskal dan moneter. Kita lihat sekarang tuh pertumbuhan uang di bulan Mei minggu ketiga itu tumbuhnya 18%, itu level yang amat tinggi. Tapi yang penting yang hijau ya, dibanding bulan-bulan sebelumnya trennya cenderung meningkat secara bertahap. Artinya ada cukup uang di perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. Kalau lihat sebelah kanan tuh akibatnya apa? Bunga kredit juga turun. Sekarang ke 8,73%. Rata-rata ya. Rata-rata tertimbang. Jadi ini yang saya agak bingung. Kenapa ada cerita bahwa kita ekonominya menuju resesi ketika stimulus di ekonomi cukup, uang cukup, dan pertumbuhan kredit juga cukup. Kemarin saya tanya BRI, komisaris BRI di sini siapa? Berapa pertumbuhan kredit? 13,8%. Itu pertumbuhan kreditnya ya di bulan Mei ya? Untungnya berapa? Keuntungnya tumbuhnya 13% lebih juga kan? Artinya apa? Kok semangat amat loh?
Bonus lu naik juga? Sekarang nggak ada bonus katanya. Kalau ada bonus udah seneng. Tapi itu menggambarkan keadaan yang real. Itu di BRI ya? Mandiri siapa Mandiri? Oh nggak ada ya. Yang bank lagi siapa? BSI gimana? Berapa? Di atas 10. 15 ya? 10% lebih. Yang jelas double digit cost of fund turun. Tempat lo berapa terus? Tuh, cost of fund turun. Di BSI, cost of fund juga turun. Itu menggambarkan tadi, uang cukup di sistem perekonomian. BPTN siapa? BPTN gimana Pak? Kredit tumbuh 15%. Ya artinya permintaan kuat kan. Kenapa cerita itu nggak muncul? Itu yang saya bingung. Kenapa nggak nulis itu Nggak menarik ya? Yang menarik nulis Menteri Keuangan mau mundur katanya. Itu kan 3 bank besar seperti itu keadaannya. Tapi kita semua luput mengcover itu. Untuk saya agak aneh. Bahkan banknya juga nggak mau publish tadinya kan. Ya setelah gue suruh. Lu bagus lu ngomong dong. Baru dia ngomong. Publish saya udah baca. Bagus tulisannya. Untungnya besar ya. Berapa untung lu? Saya lebih dari 60 triliun nanti. Dari angka yang di itu keluarnya. Kalau BSI berapa keuntungannya tempuhnya? Yang sekarang. 2%? 2 triliun. Oh, ya. Ya makanya kali 4 kan 60. Oh, 23 lu, kali 4 80 lu. Oh. Dia takut di ini. Takut gue naikin pajaknya. BTN berapa Mas? 2 triliun. Tumbuhnya kencang tapi kan dibanding tahun lalu. Tadi BTN tumbuh kreditnya 15%. Jadi sebetulnya dari data itu kelihatan ekonomi activity meningkat signifikan, nggak main-main, bukan saya bohong. Angka PDB bagus, itu untuk double check. Gitu caranya ekonomi melihat data secara agregat. Saya juga takut saya salah kan. Kenapa? Saya takut saya salah baca sehingga saya terlambat memberi insentif ke perekonomian. Jadi kepentingan saya melihat data yang akurat, bukan data yang abal-abal. Oke, next. Ini kita lihat asumsi ekonomi makro dibanding ininya. Realisasi dibanding ininya. Pertumbuhan ekonomi 5,4, terakhir 5,61, inflasi 2,5, 3,08 ya. Itu sampai Mei plus minus 1 ini BI ya. Rupiah sampai sekarang adalah year to date 17,057 itu aktualnya rata-rata ya. APBN-nya 16.500. Ini yang jadi pertanyaan orang kan. Kenapa kalau rupiah melemah APBN-nya udah dikoreksi terus dong? Enggak, waktu kita eksersis sebelumnya yang waktu eksersis harga BBM itu rupiahnya sudah di level yang cukup tinggi. Jadi saya tahu harus adjust lagi apa enggak. Dengan level yang sekarang saya masih belum harus adjust. Terus yield SBN 10 tahun di 6,9, sekarang berapa? 6,67, end of periodnya rata-ratanya 6,48. Wah, Pak Minto untung ya? Untung Pak Minto mana? Yield 10 tahun gimana sekarang? Berapa? 6,8. Prim, kenapa bisa begitu Prim? Sebelumnya berapa? Ini lemah, signifikan, naik signifikan. Oh, kemarin berapa? Sebelumnya? Naik 10 basis point ya? Itu kalau itu emang ada tekanan, tapi masih relatif terkendali, hanya 10 basis point, nggak semenakutkan pasar saham kita ya. Jadi Pak Minto dan Pak Prima cukup berhasil menjaga stabilitas bond market kita. Harga minyak mentah
sampai sekarang masih 91,9 ya. Kan kita udah hitung dengan asumsi $100 sepanjang tahun. Jadi kalau kata Pak Swa, kalau dari sini sampai akhir tahun rata-rata $100, di sini baru 95-an. Jadi saya nggak usah ngerubah apa-apa di perhitungan yang sebelumnya karena sudah kita asumsikan $100 per barrel. Lifting minyak lebih rendah, udah setengah tahun ya. Jadi udah bagus, jadi udah kita hitung. Lifting minyak agak turun sedikit, nanti akan ditingkatkan kata Pak Balil. Lifting gas juga nggak terlalu jauh dari targetnya. Jadi asumsinya dinamis, tapi nggak terlalu jauh dari hitungan yang kita punya sekarang yang terakhir ya. Next. Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026. Ini terus menunjukkan tren positif. Kita lihat pendapatan tumbuh 19,1%. Yang paling menarik adalah pendapatan pajak naiknya 22,1%. Bea cukai naik 0,7 sudah positif 2 bulan berturut-turut, nanti akan naik lagi lebih bagus. PNBP naiknya 19,9%. Anda bandingkan tahun lalu di bulan yang sama tuh pajak negatif 11,3%. Cukai positif ya tapi ya. PNBP negatif 33,2%. Jadi ada perbaikan yang signifikan di pajak utamanya dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Tahun lalu full year pertumbuhan pajaknya itu negatif. Sekarang positif, mungkin nanti akan 20% atau lebih, kita coba dorong ke atas terus seiring dengan perbaikan di perpajakan. Pak Bimo ada? Gimana Pak Bimo kira-kira sampai akhir tahun? Dia bilang 25. Enggak, gua sengaja biar dia deg-degan. 25 loh. 20,5%, tapi kita coba dorong ke level yang lebih positif lagi. Lu janji 25 urusan ya? Bagus, Pak Jak ada? Gimana bea cukai? Ini masih 0,7, gimana nih Jak? Itu kan di pelabuhan Tanjung Priok ada kemacetan ya? Berapa yang numpuk? Sekarang nggak berapa? Jadi tinggal 2.200. Jadi ekonomi udah cepat, tapi masih ada gangguan di pelabuhan. Besok saya mau ke sana. Kendalanya juga Pak, ada sudah SPPB tapi tidak diangkut oleh pemilik barang. Sehingga secara kepabeanan dari tanggung jawab bea cukai sudah selesai. Kalau gitu nanti pajak masuk, yang nggak ngangkut, kita hukum aja pajaknya Mas ya. Pak Jaka. Bisa dong kalau gitu 25% loh. Enggak, kalau besok ada yang mau ikut saya ke pelabuhan. Mungkin besok jam 10 pagi. Nanti kita atur. Kita beresin sekalian di situ. Kalau dia pejabatnya nggak bisa beresin, kita pindahin langsung besok juga. Tapi kalau dia bisa perbaikin ya udah. Oke. Apalagi belanja negara tetap tumbuh 34,4%, bagus. Artinya sesuai dengan target ya. Kita selalu ingin mempercepat belanja mencapai 1.365,4 triliun rupiah. Yang merata nih, Kementerian Lembaga 58,9% tumbuhnya, non-kementerian lembaga 47%. Transfer daerah agak turun sedikit 4,9%. Yang paling penting lagi apa? Surplusnya jadi berapa? Surplusnya jadi nih. Surplusnya jadi defisitnya mengalami triwulan sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7.
Jadi kalau kita pakai cara menghitung ekonomi yang di luar itu, yang bukan di luar negeri ya, dalam negeri di luar pemerintah, di TikTok segala macam, dia kan dikali aja kan. Ya udah kalau saya cari cara yang sama, jadi 12 per 7 kali 0,7, kira-kira dapatnya sekitar 1,8. Jadi kalau lihat dari situ, APBN kita amat aman. Tapi kalau saya mau ngomong gitu nanti orang di luar bilang, oh bukan gitu ngitung cara ngitungnya. Ya udah, cara ngitung yang mana yang mau pakai. Tapi yang jelas bisa kita kendalikan utamanya kenapa? Karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan. Yang penting lagi Anda lihat sini, surplus keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Coba next, dibanding bulan April kalau lihat ya, itu keseimbangan primer cuma 28, sekarang 58,6. Terus defisitnya 0,6, tapi ini kali ini cuma 4 bulan kan. Jadi kalau ngalinya 12 per 4 kali itu, jadi 3 kali ini kan kira-kira 1,8. Hitung-hitungan kacau nih. Gue boleh dong mereka pakai kacau, gue juga boleh pakai kacau. Cara ngitung kacau, gak apa-apa. 1,8 sekarang 1,7, sekitar segitulah, gak berubah. Di situ menunjukkan bahwa ya emang anggaran kita bagus. Yang dibilang ugal-ugalan atau perbaya membuat anggaran yang kacau sehingga mengganggu stabilitas nilai tukar, saya agak bingung dari mana. Dari sini bagus semua. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik. Pak Wamen, Pak Dirjen-Dirjen ini semuanya memastikan itu terjadi. Pak Bimo aja baru jalan kemana? Kalimantan sama Jogja. Ya, jalan-jalan kali ya. Dia memastikan bagian bawah, di bawahnya mengerti apa target kita dan apa yang harus mereka kerjakan. Pak Jaka juga sama. Oke, next. Nanti untuk pendapat bea cukai kan sebentar lagi kan kita jalankan mesin ya Pak ya? Untuk mendeteksi penghitungan rokok secara otomatis yang di-link ke pusat ya Pak? Kapan itu mulai jalan Pak? Maksimal kita bisa lakukan minggu ketiga Juni. Minggu 3 Juni ya udah mulai jalan. Itu programnya kan nanti 6 bulan kepasang semua mesinnya ya Pak ya? Nanti penghitungan rokok di pabrik akan otomatis langsung masuk ke sini ke bea cukai sehingga tidak ada kebocoran lagi. Deteksinya cukup canggih, termasuk salah salah peruntukan, salah personifikasi itu bisa terdeteksi langsung dengan sistem yang baru. Nanti kalau begitu launching kita undang semuanya teman-teman media. Next, ini pendapatan negara udah saya bilang tadi yang tumbuh cukup signifikan. Yang ini PPH Badan dan deposit PPH Badan, itu di bulan Mei itu tumbuhnya 23,9%. Padahal di bulan April hanya tumbuh 5,1%. Jadi ini tadi yang bikin saya takut nih. April kok cuma tumbuh segini? Padahal yang tumbuh kencang kan, yang lain tumbuh kencang. Ternyata di bulan Mei balik ke level yang normal, dia tumbuhnya 23,9%. Dari 132,5 naik ke 167,6%. Jadi kekhawatiran saya yang sebelumnya mungkin perusahaan pada bangkrut nih. Jadi bayarnya kecil, hanya tumbuh 5,1%. Ternyata salah. Ternyata mereka juga cukup sehat, pertumbuhannya itu 23,9%. Di bawah lagi ada PPN dan PPNBM, tumbuhnya 41,3% dibanding tahun lalu. Lebih bagus dibanding bulan sebelumnya yang 40,2%. Jadi ini semua menunjukkan bahwa ada perbaikan real di perekonomian. Ketika ada kritik bahwa ekonomi cuma di kertas saja, tidak di real ekonomi masyarakat, saya tidak tutup kuping terhadap masukan itu. Saya periksa kemana-mana dan termasuk melihat data ini, bener enggak? Memang turun semuanya. Kalau di sini kelihatan naik semua nih, tumbuhnya cukup kenceng. Jadi data ini menunjukkan bahwa perbaikan yang ada di ekonomi
betul-betul sedang terjadi. Jadi Menteri Keuangan nggak bohong, pemerintah nggak bohong. Karena kalau ada yang ada masalah, kita akan memberi stimulus duluan. Seperti di bulan Juni ini, kita sudah memberi stimulus tambahan dalam bentuk gaji bulan ke-13. Nanti mungkin dulu pernah diumumkan oleh Pak Presiden juga. Saya menekankan lagi itu ada. Ini akan mendorong lagi ekonomi kita di triwulan kedua tahun ini. Kalau kita lihat pertumbuhan realisasinya, ya saya bilang tadi 22,1% dari 83,3 ke 834,4. Katanya di sini Cortex memberi kontribusi yang cukup signifikan. Dulu kan Cortex dianggap atau diperkirakan nggak akan berjalan dengan baik tahun ini. Ya emang awal tahun ada gangguan sedikit, tapi rupanya secara keseluruhan sih masih cukup bagus. Lagi. Jadi PPN dan PPNBM sebagai pajak konsumsi meningkat tinggi sejalan dengan konsumsi dalam negeri yang kuat dan daya beli yang terjaga. Itu menggambarkan itu kira-kira. Jadi angka ini nggak bohong. Ya seperti itu angkanya. Uangnya ada nggak? Jangan-jangan nggak ada duitnya. Pak Prima, betul duitnya masuk kayak gitu? Pajak. Uang lo ada berapa sekarang? Orang kaya dia. Dia punya 513 triliun, tapi akan kita belanjakan cepat supaya masuk lagi ke ekonomi ya Pak ya. Sebagian sudah di perekonomian, sudah diperbankan uang itu. Next. Nah sektor utama yang kontribusi terbesar, perdagangan itu pertumbuhnya 52,4%, pengolahan tumbuhnya 19,7%, pertambangan 28,2%, pengangkutan dan pergudangan 16%, konstruksi dan real estate 7,4%, jasa perusahaan 16,3%. Kalau perdagangan tumbuh 52,4%, artinya ada yang beli. Kira-kira gitu. Pengolahan juga tumbuhnya 9,7%, pabrik-pabrik di sini jalan berproduksi. Gitu ya. Oke, next. Pabean dan cukai makin baik. Kita lihat ya bulan Mei itu tadinya di bulan yang ini ya, kita lihat yang ini. Tadinya negatif pertumbuhannya. Tapi April sudah positif 0,6. Mei 0,7 positif, ke depan akan lebih positif lagi pertumbuhannya. Ini juga cukai tumbuh didorong peningkatan produksi hasil tembakau pada triwulan 1. Jadi naik pajak ya, produksi tembakau ya. Ada yang bilang sama saya turun, salah ya? Iya, itu yang itu agak bilang sama saya turun tuh. Gara-gara kebijakan lu, padahal kebijakan kita nggak naikin cukainya, harusnya naik. Naik ya. Biaya masuk masih terjaga pertumbuhannya didorong peningkatan biaya masuk dari impor bahan baku dan bahan penolong yang tumbuh 10,67%. Artinya apa? Bahan baku dan bahan penolong. Ini menunjukkan memang aktivitas manufacturing sedang meningkat di sini. Kalau enggak, ini enggak akan tumbuh. Jadi inline dengan angka PDB besar yang ekonomi sedang tumbuh. Jadi cara ini sebagian cara untuk mengecek apakah angka PDB-nya inline apa enggak. Ini menggambarkan emang ada peningkatan pertumbuhan yang signifikan. Jadi biaya keluar walaupun kontraksi masih mengalami perbaikan sejalan dengan penguatan harga CPO di bulan Maret sampai dengan Mei. Next. Nah, Pak Jaka juga sibuk tuh melakukan penindakan di daerah-daerah ya Pak Jaka ya. 2026 berapa? Udah dapat rokok berapa? 865 juta batang dibandingkan dengan tahun 2025 yang hanya 376. Tumbuh 128,2%. Kebanyakan dari mana Pak penyelundupnya? Jawa Tengah juga ada? Lu orang mana lu? Berarti dia nggak terlibat. Terus ada yang menarik lagi di situ Pak,
Apa yang menarik Pak dari Bea Cukai tindakannya dibanding tahun sebelumnya? Yang pasti untuk penindakan tahun ini sepanjang hari kita melakukan penindakan. Setiap hari kita menerima laporan penindakan yang dilakukan oleh setiap kanwil. Rata-rata setiap hari bisa sampai dengan 10 sampai 15 juta batang kita operasi. Pak Jaka ngerokok nggak? Gue pikir kalau sekian juta batang lu ambil 1 batang 2 batang rokok. Ada perbedaan tindakan yang signifikan dibanding sebelumnya. Sebelumnya penyelundup itu kalau misalnya pakai truk, kalau ketangkap barangnya diambil, truknya dilepas. Jadi ongkos nyelundup murah, cuma ongkos sewa aja. Yang truk akan ngaku dia disewa. Sekarang saya ubah ya Pak ya. Pokoknya sekarang kalau ketangkap truknya tahan, dicatat supaya biaya untuk melakukan penggelapan itu tadi, melakukan praktek ilegal menjadi mahal karena truknya hilang. Udah berapa truk yang ditahan Pak? Wah, kalau nggak itu lama-lama kita bisa jualan truk ya. Jadi itu, kita seperti itu supaya mereka kapok. Sebelumnya hanya barangnya ditahan, semuanya boleh pulang katanya. Katanya karena undang-undang apa gitu atau peraturan bea cukai apa saya suruh rubah sehingga kita bisa melakukan itu. Next, saya pikir itu utamanya PNBP sama tumbuh positif ini sampai dengan Mei mencapai 49,3% dari APBN. Kinerja PNBP sumber daya alam tumbuh 15,3%, terutama disumbang peningkatan SDA migas yang tumbuh 14,9% karena harganya tinggi ya. Ini dampak kenaikan ACP dan SDA non migas tumbuh 15,6% karena dampak kenaikan harga mineral, nikel, tembaga, emas, dan perak. Kinerja PNBP Kementerian Lembaga tumbuh 49,4%, terutama dari kontribusi pendapatan jasa komunikasi dan informasi, serta pendapatan denda administratif di bidang kehutanan hasil kinerja Satgas PKH. Pendapatan BLU tumbuh 26,7%, terutama disebabkan kenaikan pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada Kemenkes dan tarif pungutan ekspor CPO sawit dan turunannya. Next. Belanja saya pikir normal ya, tumbuh 34,4%. Belanja Kementerian Lembaga tumbuhnya 58,9%, mencapai 517,7 triliun rupiah. Non Kementerian Lembaga tumbuhnya mencapai 541,6 triliun rupiah, tumbuh 47,0%. Jadi kalau kita lihat sampai dengan Mei dibanding tahun lalu, pertumbuhan belanja itu 34,4%, itu mencapai 1.365,4 triliun rupiah. Jadi uang yang masuk ke ekonomi memang banyak dan lebih banyak dibanding tahun lalu, lebih cepat. Karena kita ingin belanja terjadi merata sepanjang tahun, tidak hanya di triwulan keempat aja. Oke, pergi. Udah mungkin ya. Ini kita lihat belanja pemerintah pusat semakin produktif. Ini yang growth-nya pemerintah pusat itu tumbuh 52,6%, mencapai 1.059,3 triliun. Itu mungkin utamanya. Oke, next. Kementerian Lembaga tumbuh 517,7 triliun rupiah atau 34,3% dari APBN. Yang tinggi belanja pegawai tumbuh 25,2%. Bukan yang paling tinggi bukan itu ya. Paling besar itu, tapi Anda lihat sebelahnya. Belanja barang itu mencapai 209,3 triliun rupiah atau tumbuh 114,9 Belanja modal juga tumbuh lumayan bagus 49,8, belanja bansos 49,6. Ini menunjukkan strategi Bapak Presiden untuk memastikan belanja tepat waktu dan tepat sasaran dan berdampak kepada perekonomian. Anda lihat belanja barang, belanja modal tumbuhnya kencang dan jumlahnya cukup besar. Di jumlah itu hampir 300 triliun.
Jadi ini strategi pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden untuk memastikan uang pemerintah setiap rupiah yang dibelanjakan itu berdampak positif terhadap perekonomian, tepat waktu, dan tepat sasaran dengan kebocoran yang sedikit. Kalau saya bilang nggak ada kebocoran, Anda pasti ketawa ya. Kemudian ada penangkapan-penangkapan. Tapi kita usahakan kebocorannya sesedikit mungkin. Next. Belanja subsidi dan kompensasi menjaga dipastikan tetap bisa menjaga daya beli masyarakat. Ini kalau sekarang mencapai tumbuhnya 208,2%, itu mencapai subsidi dan kompensasi mencapai 203,7 triliun rupiah, subsidinya 94,8, kompensasinya 108,9. Itu pembayaran kompensasi 226 ini kini dilakukan bulanan. Kan kalau tahun lalu di akhir tahun, sekarang sudah mulai 70% di sepanjang setiap bulan, 70%. Nanti di September kita hitung semuanya, kita bayar yang 30%. Sehingga Pertamina-nya punya cash flow yang cukup. Ini juga dilakukan atas petunjuk Bapak Presiden waktu kita rapat di Istana. Jadi pemerintah terus menjaga ketersediaan barang dengan harga bersubsidi. Untuk BBM subsidinya mengalami pertumbuhan 8,6%. Itu sampai 2006 sekarang tumbuh mencapai BBM-nya 6,3 juta kiloliter. Ini kiloliter semuanya nih. Ya 1000 kiloliter, 6,3 juta kiloliter. Enggak ada rupiahnya ya. Emang sengaja disembunyiin biar nggak kelihatan ya. LPG 3 kg naik dibanding tahun lalu 2,7%. Tapi pada dasarnya gini, Bapak Presiden ingin memastikan bahwa masyarakat tetap mendapat dukungan untuk yang memerlukan subsidi dan memastikan juga tidak ada kelangkaan barang. Next. Anggaran ketahanan pengalaman, saya pikir ini standar ya, makanan bergizi gratis sampai sekarang udah mencapai 88,15 triliun rupiah untuk 63,13 juta penerima dan 29.670 SPPG. Oke, next. Transfer ke daerah juga tersalur dengan efektif, utamanya untuk daerah-daerah yang terkena bencana. Sudah kita transfer semuanya 10,9 triliun rupiah. Yang lain seperti biasa, sehingga daerah bencana tidak kekurangan uang untuk membangun. Ya Pak Soelan ya, ada yang ribut nggak di sana? 3 provinsi itu aman ya. Dan selain itu kita monitor seluruh provinsi, seluruh daerah Indonesia, provinsi maupun tingkat 2, untuk kondisi keuangannya Pak ya. Kalau ada yang darurat atau terdesak, kami pasti akan tahu duluan dan kami akan melakukan tindakan khusus. Tapi sampai sekarang rupanya semuanya masih relatif terkendali ya Pak. Untuk perkembangan realisasi TKD, persennya mencapai 44,17% dibandingkan dengan targetnya itu Pak ya. Alokasinya 693, realisasinya 306 ya, hampir 44,17%. Jadi kalau kita banding tahun lalu lebih tinggi dan lebih cepat. Kita juga ada pemanfaatan anggaran TKD untuk ya 4,3 juta ASN daerah, 42 ini deskripsi detailnya ya. 42,3 juta siswa penerima BOS, 5,8 juta siswa PAUD, 992 ribu siswa program kesetaraan dan 616 ribu guru. Jadi pemerintah sama sekali tidak mengurangi dana untuk program-program yang seperti ini. Next. Pembiayaan saya berlangsung normal lah. Kita karena keseimbangan primernya 58,6 sampai sekarang pembiayaan anggarannya mencapai 309,4 triliun rupiah.
Dari mana tuh Pak Minto? Dari mana aja? 39,7, 379,4. Ada berikutnya ya. Next. Ya ini. Biar lo yang jelasin deh dari mana. Next ya. Oh lo enggak. Jadi udah seperti itu. Yang penting ini Anda lihat ya. Pasar kan gonjang-ganjing tuh. Tapi Anda lihat tuh penggemar Sun kita masih cukup banyak dan tidak ada kehilangan kepercayaan kepada surat utang negara kita. Kalau kita lihat yield Sun di sini yang warna rupiah, yang kuning kan rupiah ya. 10 tahun. Itu lihat dari Mei sampai Juni itu cenderung flat di 6,67. Sekarang naik sedikit ke 6,8 ya. Tapi relatif stabil. Jadi stabilitas pasar obligasi kita tetap terjaga. Kalau kita lihat spread dengan USD masih nggak banyak berubah ya Pak ya. Berarti 400 masih. Oke, 219 nggak terlalu banyak berubah. Bid to coverage ratio Sun juga kalau di itu 1,8 kali, SBSN juga lumayan 2,6 kali. Jadi kepercayaan kepada surat utang kita masih amat tinggi. Artinya ini kan biasanya kalau bond itu investornya jangka lebih panjang kan. Investor jangka panjang di capital market masih cukup percaya terhadap prospek ekonomi Indonesia. Dari data-data ini. Jadi kalau cara baca data seperti itu, dari ini kita terjemahkan ke apa yang di kepala para investor. Next. Ini pembiayaan investasi untuk mendukung peningkatan, wah sama dengan ini gue. Udah capek rupanya. Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, ada perumahan FLPP untuk MBR. Ini pembiayaan investasi untuk program FLPP terrealisasi sebesar 5 triliun, ini masih rendah Pak ya. Berapa harusnya Pak Darto? FLPP berapa? Buspang atau Buspa ada? Berapa FLPP? Tapi yang dilihat tuh 64.688 unit. Targetnya 280.000. Ini sampai bulan Mei ya? Berarti masih ada sepertiga ya? Sepertiga ya, belum sampai sepertiga. Jadi masih ada ruang mendorong ekonomi lebih cepat kalau semuanya dibelanjain atau ada uang yang bisa di-save kalau nggak bisa. Kira-kira kan paling dia bisa 100. 150 maksimal 120 lah udah. Sisa berapa tuh? Uangnya berapa jadi ya sisanya? Nah, itu space sendiri di fiskal. Tapi saya yakin bukan karena gagal atau apa, cuman emang demand-nya mesti didorong lagi itu aja. Terus kita juga ada pengadaan cadangan beras pemerintah. Pengadaan cadangan beras pemerintah oleh Perum Bulog sebesar 22,73 triliun rupiah dengan serapan gabah 3,47 juta ton dan serapan beras 13,85 ribu ton. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menstabilkan harga jual agar terjangkau bagi masyarakat, serta menjamin kesediaan beras dalam negeri. Bapak Presiden selalu menekankan bahwa salah satu cara untuk menjaga stabilitas Indonesia adalah memastikan pangan cukup termasuk beras. Kita juga memberikan pinjaman daerah untuk meningkatkan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembiayaan investasi pinjaman PT SMI kepada Pemda mencapai 1,14 triliun rupiah. PT SMI menyalurkan pembiayaan kepada Pemda 989 miliar dengan total outstanding pembiayaan publik 14,03 triliun rupiah. Fasilitas pembiayaan ini merupakan skema kreatif financing PT SMI untuk infrastruktur layanan dasar, mendorong peningkatan konektivitas, layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi di daerah. Kadang-kadang daerah ingin membangun sesuatu tapi uangnya nggak cukup.
transfer ke daerahnya nggak cukup, dia bisa pinjam ke SME dengan bunga yang rendah berapa? 5-6%, 5%-an ya. Dan dia cicil nanti dari tahun ke tahun. Yang jelas ada cara untuk membangun daerah tanpa dengan sumber pendanaan tambahan di luar transfer ke daerah. Kita juga mengalokasikan untuk pengadaan lahan proyek strategis nasional sampai dengan 31 Mei pembiayaan investasi kepada Elman untuk mendukung PSN terrealisasi sebesar 5,58 triliun rupiah. Investasi ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah, meningkatkan akses terhadap layanan publik, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi selain APBN, kita juga melakukan, ini bukan APBN kan yang bawah ini, langkah-langkah untuk membantu perekonomian daerah dan proyek-proyek yang nasional yang lain. Sebagian tidak lewat APBN. Next. Mungkin itu. Jadi perekonomian kita hingga Mei tetap menunjukkan ketahanan yang solid, didukung permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali, dan kebijakan fiskal yang responsif. Jadi fiskalnya tidak amburadul, fiskalnya betul-betul terjaga. Teman-teman sini ngerti betul gimana menjaga kesinambungan fiskal. Nanti hari Juni kita evaluasi lagi semua belanja pemerintah, kementerian lembaga, semua pembelinya kita. Dan kita kalau perlu kita adjust ke atas atau ke bawah uang yang kita bisa transfer ke perekonomian. Hingga akhir Mei 2026 APBN terus optimal, berperan sebagai shock absorber dan penggerak ekonomi. Pendapatan negara tumbuh kuat, sementara belanja negara tetap ekspansif untuk melindungi masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi nasional. Pasar keuangan dan kepercayaan investor tetap terjaga, kata saya. Kalau Anda bilang kan itu lihat tuh bursa amburadul, rupiah goncang. Karena ada impresi yang salah bahwa fiskal dikelola dengan buruk. Bapak Presiden melakukan kebijakan sembarangan. Padahal semua yang dilakukan oleh Bapak Presiden selalu sudah dihitung dengan benar. Karena kan kalau salah saya yang ketik ban pulung harus nutup sana sini. Tapi semua kebijakan sudah dihitung dengan akurat dan detail oleh Bapak Presiden dan kami ditugaskan juga untuk membantu di sana. Jadi investor teman-teman harus yakin bahwa kita tidak menjalankan kebijakan fiskal secara sembarangan. Ini udah veteran, sebagian besar udah veteran nih. Di sini udah di Kementerian Keuangan cukup lama sehingga tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi pertumbuhan ekonomi cepat bukan karena kita mengorbankan fiskal, tapi karena kita di bawah pimpinan Bapak Presiden bisa memastikan seluruh belanja fiskal dijalankan dengan efisien dan efektif, sehingga dengan uang yang sama pertumbuhan ekonomi yang diciptakan lebih cepat. Itu yang mungkin membuat orang bingung. Kenapa bisa tumbuh lebih cepat padahal uangnya sama? Ya itu kuncinya. Kepemimpinan yang tegas sehingga semua kebijakan bisa dijalankan dengan baik. Jadi ini semua dikoordinasi, diorkestrasi dari istana oleh Bapak Presiden. Sehingga orang berspekulasi, oh gara-gara itu jadi pasti angkanya palsu. Enggak, kita sekarang lebih efisien dan efektif dibanding sebelumnya. Kedepan pemerintah akan terus menjaga APBN tetap sehat, prudent, adaptif, dan kredibel guna memperkuat stabilitas, menjaga momentum pertumbuhan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Ketika sehat dan prudent, orang bertanya, kemarin saya ketemu SNP kan, kemarin ya? Kemarinnya lagi ya? Rabu ya? Dia selalu bertanya, apakah kamu akan menembus level 3% PDB? Saya bilang, enggak, dengan hitungan begini aja saya cuma 1,8. Tapi let's case harga minyak, misalnya harga minyak naik kencang ke 150, dan nggak turun lagi di situ, ya kita akan adjust APBN kita. Tentunya akan ada pertimbangan tentu yang jelas kita akan jaga 3% itu nggak akan terlewati. Tapi saya sambil bercanda juga, kalau harga minyak $150 mah bukan kita yang jatuh, Amerika jatuh duluan, karena rakyat juga protes di sana. Tapi kalau kita lihat kan perang sepertinya hampir mulai mereda ya, paling nggak ada tanda-tanda itu. Harusnya 2 bulan 3 bulan ke depan keadaan semakin membaik dan ekonomi kita bisa tumbuh
lebih cepat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sekarang saya tanya jawab. Ya kamu yang kacamata hitam. Ini. Dari mana pertanyaannya apa? Oh sekarang ini ya. Selamat sore Pak Purbaya dan Bapak-Bapak sekalian. Salam Pak, saya Lestari dari olenka.id. Ada 2 pertanyaan dari saya Pak. Boleh dielaborasi nggak Pak, seberapa besar sih dampak pelemahan rupiah saat ini terhadap bunga utang luar negeri dan juga subsidi energi? Dan serta bagaimana pemerintah memitigasi dampak yang lebih besar lagi dari pelemahan rupiah. Nah yang kedua, ini masih berkaitan dengan kabar yang kemarin ramai Pak. Mengenai Bapak dikabarkan mundur, mungkin di forum ini bisa dipertegas Pak komitmen Bapak atau juga mungkin Kemenq untuk tetap hadir nih Pak, maksudnya nggak akan mundur begitu saja tapi akan tetap hadir di tengah tekanan ekonomi yang sedang berlanjut. Itu saja Pak, terima kasih. Pembayar utang luar negeri kan, biasanya kita bayar pakai utang juga sebagian ya, dari luar negeri juga sumbernya kan. Jadi dolar ke dolarnya sama, natural hedge, nggak ada beban tambahan ke kita. Kecuali saya beli dolar untuk bayar utang itu. Tapi kan tahun ini kita terbitkan juga government bond global yang income-nya dolar. Harusnya disesuaikan dengan pembayaran utang, minimal udah nutupin kan. Pasti tertutup. Jadi dari sisi pembayaran bunga, pembayaran utang, faktor rupiah dampaknya amat minim. Kalau dampak ke subsidi energi bagaimana Pak? Subsidi energi kan udah kita hitung. Pasti signifikan, tapi udah kita hitung di waktu hitung-hitungan yang sebelumnya tuh. Harga minyak asumsinya $100 per barrel. Waktu itu saya nggak sebutkan juga sebetulnya. Asumsi perhitungan nilai tukarnya nggak sama dengan APBN, udah jauh di atas. Tapi tentunya nggak saya sebutkan ke publik, takutnya ntar orang bilang Menteri Keuangan maunya rupiah melemah, nanti saya disalahin lagi. Tapi nggak jauh dari level yang sekarang, jadi saya nggak harus merubah simulasi APBN kita. Jadi yang saya umumkan waktu itu sudah memasukkan faktor-faktor itu. Terus kalau saya maju, mundur. Saya sukanya maju. Jadi enggak itu mana ya? Saya nggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Dari mana? Si AV kali ya? Siapa? Oh, itu masif disebar ke semua media kayaknya ya. Oh, saya tuh orangnya nggak suka mundur. Saya sukanya maju kayak gini. Karena juga nggak mundur, maju lagi. Nggak ada itu nggak. Mungkin kurang beralasan. Saya juga baca tuh selebarannya kan yang kertas putih itu. Itu sebagian informasinya betul, tapi sebagian juga salah. Jadi ada orang pintar yang men-twist informasi di situ. Jadi kelihatannya betul. Karena di setiap kertas yang kalimat di situ, saya ikut rapatnya dengan Bapak Presiden. Tapi sebagian di-twist. Ya seluruhlah buat gonjang-gonjang pasar kali. Tapi enggak. Kita ikut perintah Bapak Presiden terus. Cukup. Jadi komitmennya kuat, maju terus, mundur juga maju kita. Ya, gimana V? Habis itu ya. Selamat siang Pak, saya Ave dari Kumparan. Pertanyaan saya ada 2 Pak. Yang pertama, dari tadi kan Bapak udah ngejelasin kalau fiskal kita itu emang bagus ya Pak. Defisitnya juga udah defisitnya kecil sampai Mei. Tapi ternyata Pak di warteg-warteg itu lagi ada fenomena orang-orang tuh beli lauk nggak nyampe 20.000 Pak. Terus kayak orang-orang yang belanja di warteg tuh sekarang berkurang Pak. Jadi pemilik warteg itu omsetnya turun sampai 50% Pak. Mereka tuh ngeluh karena katanya
harga-harga bahan makanan nih naik Pak. Nah jadi kan ternyata pelemahan rupiah itu juga berpengaruh ke daya beli yang ada di kelas bawah itu ya Pak, yang warteg itu. Nah gimana Bapak bisa menjelaskan tentang kondisi fiskal ini yang bagus kok fiskalnya, tapi ternyata masyarakat tuh masih ngerasain dampak dari pelemahan rupiah ini Pak. Jadi mereka tuh beli warteg tuh sekarang nggak ada yang mesen pakai tongseng, pakai apa itu nggak ada Pak. Mereka datang pesennya saya mau pesen paket hemat 18.000 gitu Pak. Paling mahal tuh 20.000 kalau kata orang-orang warteg. Mungkin bisa dijelasin Pak dengan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Gini, hal itu mungkin terjadi, cuman sampel Anda berapa warteg? Itu kan bisa gitu, kan saya bisa cari warteg yang sini memang jelek, mungkin 5 warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing, sana lebih bagus, pindah ke sana. Itu yang kita mesti hati-hati. Saya sih akan investigasi betul nggak seperti itu. Saya baru dengar sekarang tuh, mungkin warteg tempat Anda aja kali, mungkin Anda yang beres pasnya 20.000. Enggak Pak, kalau dari asosiasi warteg juga mereka bilang kalau misalkan omsetnya tuh turun kalau dari asosiasi Pak. Nanti saya cek lagi, tapi mesti hati-hati ya. Kalau asosiasi kan namanya juga pedagang, ingin sesuatu, kita mesti hati-hati. Tapi kalau data yang lain kan kelihatan yang agregat itu tumbuhnya kencang semua. Belanja juga semuanya kencang, yang retail index kan betul-betul, yang mandiri itu kan orang belanja betulan kan. Tapi ini akan saya investigasi, kalau emang ini saya akan tambah lagi stimulus ke perekonomian. Yang jelas awal bulannya ada gaji bulan ke-13 itu berapa? 35 triliun ya Pak? 40, 43, 40. Yang udah cair 30, yang akan masuk 40. Itu akan memberi daya beli tambahan ke mereka, harusnya wartegnya ke depan enggak itu lagi ya. Tapi Anda pastikan semua warteg seperti itu. Tapi kalau kita jalan ke kampung-kampung semuanya rame loh. Kemarin saya makan cabai hijau masih rame. Ayam cabai hijau loh. Itu jadi hati-hati menerjemahkan data. Saya bukannya anti, saya akan periksa. Tapi jangan Anda sampai simpulkan 1 atau 2 di tempat situ, satu tempat, terus artinya semuanya seperti itu. Belum tentu. Saya pernah dikritik sama profesor saya ketika melakukan hal seperti itu. Saya buat model ekonometri waktu di Amerika ya. Terus saya run, terus hasilnya ini dipengaruhi oleh A, B, C, D. Jadi ini pasti betul Pak. Dia bilang, kamu melakukan fishing expedition. Maksudnya apa Pak? Kamu bawa kapal ke satu tempat, kamu lempar jaring, terus di situ dapat ikan kan? Ada ikan A, B, C, D. Kamu simpulkan ikan di laut adalah A, B, C, D. Padahal laut kan luas. Itu yang harus kita cegah. Makanya saya hati-hati menerjemahkan data. Saya waktu dulu dikritik abis seperti itu, terus saya tanya, kalau gitu Pak, gimana cara memecahkan masalah seperti ini? Kamu harus buat model matematiknya, baru bisa pecah. Baru bisa bertanggung jawab datanya. Jadi itu. Jadi pelajarannya adalah hati-hati melihat data. Satu tempat belum tentu menggambarkan semuanya. Makanya kita punya BPS, Badan Pusat Statistik, untuk menangkap data-data seperti itu sehingga melihat pertumbuhan ekonomi secara agregat atau secara lebih akurat. Kalau enggak, ngapain saya ngeluar berapa setiap tahun? 7 triliun lebih ya? Ya untuk survei hama itu aja kita keluarin 7 triliun kemarin. Untuk sensus sama melengkapi data sen. Kita keluarin 7 triliun. Kalau kalah dengan survei satu tempat aja ngapain kita bikin ngeluarin uang segitu banyak. Justru kita akan nangkap seperti apa sih keadaan di ekonomi. Nanti kalau Anda di warteg ya saya coba datang nanti makan di warteg. Lo makan di warteg mana? Enggak Pak, itu ini kan emang dari kita semuanya pada survei di warteg gitu Pak. Di Gitu. Jakarta Pak. Bilang gitu katanya. Kita ngecek-ngecek dan emang kayak orang-orang tuh sekarang belinya tuh paket, mau paket yang 17.000, 18.000 gitu Pak. Emang warteg langsung. Kamu tahu apa? Exchange rate pass through. Itu enggak semua ekonom percaya. Kalau harga tinggi langsung naikin ke sini. Ada delay atau enggak ada. Jadi itu nggak mesti kita hati-hati.
Mungkin dia, mungkin enggak. Tapi saya bukan menegate itu ya, menafikan itu. Kita akan pelajari. Terima kasih masukannya. Pak, Lanjutnya. mau tanya yang Tiffany Co Pak. Sekarang mumpung ada Pak Jaka juga, kelanjutannya gimana ya Pak? Terakhir kan Tiffany Co tuh dicek ya kalau nggak salah. Terus Ya, sekarang kelanjutannya gimana? Silakan Pak Jaka. Terima kasih Pak Menteri terkait dengan perkembangan Tiffany Co. Saat ini sedang dilakukan penelitian ataupun audit bersama ya, dilakukan oleh Direktur Audit dan sampai dengan saat ini kita belum menerima hasilnya. Demikian Pak. Jadi kita masih bingung Mbak. Lu kok nggak jelas? Ya udah nggak apa. Nanti saya Masih dilakukan pemeriksaan secara mendalam apakah Tiffany melakukan pelanggaran karena pasti akan diteliti dokumen impornya. Ya. Demikian. Oke, makasih. Pak Jaka kenapa lama periksanya? Nanti saya cek untuk kepastiannya. Pak Jaka, kalau masih belum pasti kenapa udah disegel? Nanti investigasi ya Pak? Siap, nanti kita dalami lagi Pak. Oke, jadi itu nanti saya investigasi ya Mbak ya. Terima kasih pertanyaannya. Mas. Baik. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya Wildan dari DTC News. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak terkait data gitu Pak. Untuk hingga Mei itu restitusi pajak udah mencapai berapa triliun dan apakah Kemenkyu udah dapat hasil audit restitusi dari BPKP yang udah Bapak minta itu Pak? Masih belum dapat hasil dari investigasinya. Nanti saya akan ke BPKP lagi deh. Dia bilang sih, kalau 5 tahun kan lama tuh. 10 tahun ya tarik. Saya akan investigasi lagi. Restitusinya sampai sekarang 170 ya Pak? Sekitar 170 triliun rupiah. Itu mau dibanding tahun lalu ya, tahun lalu berapa? Bulan sama. Nggak sampai 200 lah bulan ini. 170 juga, 180 sampai September. Tahun lalu berapa bulan ini? 1 Pak. Sampai bulan Mei? Sampai bulan Mei 201 Pak tahun lalu Pak. Segitu Mas. Jadi restitusi tetap dikeluarkan. Cuman kita lihat yang agak mesti diperiksa, kita periksa lagi. Lalu yang kedua yang terkait data Pak, jadi terkait realisasi hingga Mei ini untuk realisasi penerbitan SBN secara neto dan juga realisasi pembayaran bunga utang itu udah berapa triliun Pak? Tadi karena kan di slide kan juga nggak disajikan gitu. Pak Minto, bilang Pak Minto, biar aja Pak Minto. Coba kasih lihat gambar tadi yang paling belakang tuh, ada yang pembiayaan. Ini neto, pembiayaan seperti ini netonya 386,0 triliun rupiah. Jumlahnya semuanya 379,4. Anda mau nanya per instrumen ya? Mungkin secara detail terkait pinjaman sama SPN netonya gitu Pak. Sama kalau dari sisi belanja kan ada pembayaran bunga utang gitu Pak. Jangan gitu dong lu, bikin malu lu. Langsung aja langsung. Lu kibulin dia aja dia nggak tahu. Ngibul aja kalau nggak bisa.
betul pasti betul ya. Siapa? Nanti disusulin dah. Nanti habis sambil dia nyari ya. Mungkin yang ketiga yang terkait PPh final UMKM itu Pak, itu kan lagi rame Pak. Dengan adanya aturan baru ini kan kalau dari pemerintah kan inginnya kan mencegah adanya pemecah-pecahan usaha oleh WP-WP untuk memanfaatkan PPh final UMKM. Kalau dari penghitungan pemerintah itu dengan adanya mekanisme anti splitting itu, anti penghindaran pajak itu ada potensial revenue tambahan berapa triliun sih Pak? Karena kan kalau kita lihat di report belanja pajak kan penerimaan yang nggak terpungut karena skema PPh final UMKM secara umum ini kan 20-30 triliunan dalam jangka waktu 5 tahunan ini Pak. Dengan adanya skema anti splitting ini revenue-nya kira-kira bisa yang dipertahankan pemerintah berapa gitu Pak? Belum tahu, datanya belum masuk. Kita baru bisa tebak nanti setelah 6 bulan ke depan ketika kita tahu sebenarnya berapa sih yang main-main begitu. Begitu ya Pak Bimo? Siap. Emang udah ada hitungannya? Belum tahu, ini kan kita masih belum di situ, masih gelap kan, justru kita mau tarik keluar, nanti setelah itu kita tahu berapa. Nanti kita ekstrapolasi ke depan seperti apa. Jadi untuk sekarang ya belum bisa ditebak karena itu masih gelap. Justru kita pengen tahu dengan kebijakan itu berapa yang masuk nanti. Tapi nanti harusnya sih dengan Cortex itu semakin sulit karena semua udah terintegrasi nanti. Ya betul ya Pak Bimo ya? Siap, ya Pak. Terakhir Pak, mungkin terkait kemarin kan dari Kemenkyu baru mengeluarkan aturan baru terkait tukin Ditjen Pajak, pegawai Ditjen Pajak. Nah itu bagaimana revisi aturan itu bisa berhubungan dengan kinerja pegawai dan kinerja organisasi di DJP, dan kalau tukinnya direvisi tetap tumbuh 20,5 atau 25% Pak. Terima kasih Pak. Kalau direvisi tumbuhnya 30%. Pak Sekjen? Mungkin esensinya kenapa sih Pak kok perlu direvisi? Pak karena kan juga udah berlaku cukup lama gitu Pak. Pak Sekjen? Ya Pak, izin Pak, bukan tukin, itu nggak ada perubahan, jadi cuman perubahannya gini, cuman force rank-nya aja. Jadi kan dulu harus ada di dalam satu kantor tuh harus ada yang paling jelek sama yang paling baik, pemeringkatnya. Nah sekarang itu enggak, supaya memberikan rasa keadilan dan juga biar teman-teman pajak itu bisa bekerjanya dengan nyaman dan enggak ada pemaksaan. Jadi memang kita kejar tuh kinerja gitu. Jadi gitu kira-kira Pak. Jadi bukan perubahan angka tukinnya atau apa, tapi cara range-nya itu aja gitu loh gitu. Jadi bukan tukin ya? Gue juga bingung, perasaan gue nganaikin gaji. Formulanya Pak maksudnya Pak, kan dari sisi formula kan ada perubahannya. Enggak ada. Jadi enggak ada cuman Nggak ada perubahan itu pajak. Anda dapat bocoran dari mana? Ya baca dari yang diupload sama Kemenkyu gitu Pak. Kebetulan kan ada sedikit perubahan terkait. Lain kali jangan diupload loh. Enggak ada perubahan. Oke, next sebelah sini. Next sebelah sini ya. Sebelah situ tuh, Yang mana Pak? belakang. Belakang. Ya, selamat sore Pak Purbaya dan Bapak-Bapak sekalian. Izin Pak, perkenalkan saya Adin dari BTV Berita 1. Izin Pak Purbaya terkait PP nomor 20 tahun 2026 yang merevisi ketentuan PPh final 0,5%. Minggu lalu Bapak sempat menyampaikan aturan ini untuk menutup celah perusahaan yang mengakali ketentuan lama dengan memecah usaha menjadi beberapa perusahaan kecil Pak, agar tetap bisa menikmati tarif 0,5%. Dari Kemenkyu atau Ditjen Pajak sendiri, apakah sudah ada proyeksi Pak berapa tambahan penerimaan negara yang bisa diperoleh dari implementasi aturan baru ini? Pertanyaan bagus sekali, tapi sama dengan dia. Kita belum tahu Mas, masih kita akan hitung lagi seperti apa. Ya, karena itu kan gelap, nggak tahu kita berapa yang gelapin. Saya nggak bisa ekstrapolasi, jadi nggak tahu, masih gelap angkanya. Ya gitu ya Pak Dirjen ya. Selanjutnya. Bapak, yang depan. Cewek. Selamat sore Pak Purbaya dan Bapak-Bapak Sore. sekalian. Perkenalkan saya Renata dari Kompas TV. Pak izin mau bertanya ini terkait IHSG Pak. Belakangan ini kan memang merah terus ya Pak sampai dengan hari ini. Bahkan kalau pantau dari RTI sampai sekarang minus 3%.
bahkan sampai menyentuh titik terendah hari ini di 5.600. Kalau dari Pak Purbaya ini kan selama ini juga sudah sering bertemu ya dengan lembaga internasional maupun pemerintah maupun kayak IMF gitu. Yang berkali-kali disorot kan memang ini terkait dengan fiskal ya Pak. Boleh nggak Pak di-spill mungkin sedikit sebenarnya yang mereka paling khawatirkan itu bagian mananya sih Pak sampai akhirnya kemudian mungkin investor-investor ini pada lari keluar gitu. Maksudnya oke, Pak Purbaya udah pernah bilang kayak mereka menyoroti defisit misalnya, tapi kira-kira yang di-concernkan oleh mereka itu defisitnya apakah karena ada belanja-belanja yang ugal-ugalan atau apa, mungkin bisa dibagikan juga ke kita dan apa yang sekiranya sedang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kepercayaan itu. Terima kasih Pak. Jadi saya juga agak bingung sebenarnya apa yang terjadi. Saya pernah lihat, jadi kelihatannya kesan bahwa fiskal kurang baik pelaksananya, apalagi kalau kita lihat data bulan Maret, seolah-olah defisitnya besar, 0,9 mereka kali 4, 3,6 artinya udah lepas dari 3% limit kan. Itu yang digambar-gemborkan. Jadi utamanya itu terus ditarik ke BGN dan lain-lain dan cari kelemahannya terus kan. Sehingga kira-kira mereka bilang fiskalnya jadi berantakan. Itu yang feed in ke pelemahan nilai tukar dan bursa saham. Dari situ mereka bilang bukan lembaganya ya. Jadi orang-orang bilang berarti ekonominya maret-maret nih, investor akan keluar. Karena apa? Karena lembaga pemerintah akan mendowngrade kita karena pelaksanaan misalnya nggak berantakan. Tapi waktu saya tanya kemarin ke lembaga pemerintah S&P, oh udah bagus, udah ini fiskalnya ini. Cuman gini Pak katanya, ada uncertainty di market, yaitu rupiah melemah sehingga mungkin fiskalnya terganggu. Jadi bolak-bolak ini. Dari sini nggak bukan sana, tapi lembaga pemerintahnya bilang rupiah yang mengganggu stabilitas. Termasuk nanti kesinambungan fiskal. Padahal awalnya dari fiskal ke sana kata mereka. Ketika fiskalnya bagus, cari yang sebelah situ. Jadi kalau saya pikir adalah miskonsepsi dari market atau analis yang menganggap kita menjalankan fiskal dengan jelek atau Pak Prabowo menjalankan kebijakan fiskal tidak hati-hati. Padahal Pak Prabowo clear banget. Defisit kita dia atur di bawah 3%. Tahun depan dia maunya 1,8%. Pak Presiden seperti itu, bahkan kita rayu-rayu sedikit lah, jangan lupa nanti kita masih perlu dorongan ke ekonomi. Ya lebih tinggi dari itu boleh sedikit. Jadi komitmen Pak Presiden untuk menjaga fiskal di bawah 3% amat kuat sekali. Jadi kita tidak menjalankan kebijakan fiskal yang tidak hati-hati. Kami tahu apa yang kami kerjakan. Harusnya kalau kita beres kan, sananya beres rupiahnya kan, karena mulainya dari sini. Tapi enggak, sekarang gara-gara rupiah bisa kejaga, bisa keganggu. Jadi terbolak-balik. Jadi emang ada sentimen negatif di pasar yang mesti kita perbaiki. Tapi yang bisa saya jelaskan sekarang adalah fondasi ekonomi baik dari data itu ya. Kebijakan misalnya betul-betul terjaga dan kalau ada apa-apa kita bisa adjust, kita perbaiki. Kita betul-betul fleksibel untuk memastikan defisitnya di bawah 3% tanpa mengganggu perekonomian secara berkelebihan. Cuman kelemahan kita adalah apa? Kita kurang cukup baik menjelaskan ke publik mungkin. Padahal saya tiap bulan kan ketemu media. Kenapa media nggak bisa nyebarin ya? Berarti medianya nggak ngerti apa gimana? Anda ada pertanyaan apa lagi? Saya jelasin nanti. Mungkin enggak. Dia nanya itu fleksibilitas anggaran. Saya bilang saya bisa cut anggaran kalau diperlukan. Tapi sekarang keadaannya bagus, saya nggak cut lagi. Antara lain saya bilang bisa dari MBG. Antara lain ya mungkin ya. Tentu aja itu tergantung kepada putusan Bapak Presiden, petunjuk Bapak Presiden. Tapi yang clear, Bapak Presiden jelas ingin efisiensi juga. Kalau nggak ada langkah yang seperti kemarin. Kepala MBG diganti segala macam. Itu kan jelas menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk menjaga
belanja nggak sembarangan dan untuk menjaga fiskal defisitnya di bawah 3%. Dia komit kok. Ini kalau diskusinya malah lebih ngeri. Wah, jadi di bawah 3% bagus ya? Bagus. Gimana kalau kita buat 0? Waduh, masalah saya. Nggak, jangan dulu Pak. Kita perlu stimulus ke perekonomian. Oh iya, boleh. Jadi beliau amat fleksibel dan mengerti juga kondisi fiskal. Nggak akan sembarangan. Ada pos lain yang bisa kita potong juga kalau kepepet. SNB juga ngangguk, saya bisa motong ini, saya motong ini kalau kepepet. Tapi saya nggak kepepet, saya masih punya uang banyak juga. Prima masih punya orang 500 triliun sekarang dia. 530 punya ya? 513 triliun, kaya dia. Jadi itu, ada miskonsepsi bahwa fiskal dijalankan secara serabutan. Karena menterinya nggak ngerti fiskal. Enggak, begitu kita tunjukin. Memang di awal di triwulan pertama akan seperti itu karena kita percepat belanjanya. Tapi setelah ini kan membaik. Tapi kita membaik semuanya diem. Ada nggak yang bilang kalau begini BFIS-nya paling 1,8, nggak ada yang udah seperti itu kan. Pada waktu 0,9 di triwulan pertama mereka bilang BFIS-nya udah lewat nih. Bisa 3,6, pasti jelek tuh anggarannya. Karena itu berantakan, gitu rupiahnya melemah. Ini pasti gara-gara fiskal. Padahal kan fiskalnya bagus. Anda lihat kan sekarang. Itu yang mesti disebarkan ke masyarakat dan investor bahwa kondisi fiskal baik, kondisi ekonomi bagus. Kalau ada kelemahan nanti kita perbaikin, kita kasih stimulus lagi. Dan nanti memajukan pertumbuhan ekonomi dengan cara yang lain. Saya akan ketemu industri nanti Apindo untuk melihat ada enggak yang kita bisa bantu di perindustrian Indonesia. Kalau boleh lagi Pak. Kalau ini Pak sebagai pengawas dari Danantara ya Pak. Danantara kan ini juga menjadi salah satu yang disorot juga ya Pak. Menurut Bapak kritik dari mereka itu kira-kira apa sih yang bisa diperbaiki gitu sebagai pengawas mungkin melihat dari sisi pengawasannya? Dia tanya kritik dari mereka. Waktu SNB kesini enggak menanyakan Danantara secara spesifik. Jadi saya nggak bisa jawab ini. Kalau dia tanya saya jawab. Dia nggak nanya waktu itu. Jadi saya nggak tahu kritik mereka yang sekarang yang terakhir. Cukup ya? Pak. Masih lanjut Pak? Pepeng terakhir ya? Ini udah pulang belum? Udah Pak. Selamat. Lo jemput istri kemarin? Nah Pak? Kemarin ke Amerika jemput istri? Iya Pak. Oh, jalan-jalan dia? Ya dikit Pak. Pak ada... gara-gara Pepen rupiah melemah, dia beli dolar tuh. Untuk ke Amerika. Pak ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama mengenai ini Pak, banyak aturan yang kan baru keluar Pak. Mengenai PPDHE, kemudian PP Tata Ekspor mineral strategis itu Pak. Sumber daya strategis. Mau nanya Pak, sama P2SK juga udah selesai. Itu kalau untuk P2SK dokumennya kenapa belum ada ya Pak untuk kita bisa lihat gitu Pak. Sebenarnya yang mau saya tanya sih lebih ke evaluasi yang diberikan kepada, maksudnya kan ada info bahwa di P2SK tersebut DG Bank Indonesia bisa diberhentikan dengan evaluasi Pak. Jadi sebenarnya saya pengen tahu evaluasi seperti apa sih Pak yang bisa membuat DGB bisa diberhentikan di P2SK yang kemarin disahkan. Kemudian terkait yang PPDHE, itu kan ada 2 PP ya Pak, PP nomor 2 dan PP kalau nggak salah 21 Pak. Nah, dari perusahaan itu katanya belum bisa menjalankan Pak meski udah 1 Juni karena belum ada basisnya itu yang di PP nomor 2 Pak yang jadi acuan utama yang di bulan Januari. Itu boleh dijelaskan nggak sih Pak kenapa belum ada? Karena mereka kan butuh juga untuk bisa menjadi untuk review kontraknya kemudian ke depan gitu Pak dengan klien-kliennya. Kemudian Pak mengenai yang tata ekspor juga belum, yang tata ekspor udah keluar ya Pak. Kemudian yang terakhir Pak mungkin terkait rumor juga nih Pak, tapi boleh tahu nggak sih Pak sebenarnya posisi dari mungkin ketika diskusi dengan Pak Presiden gitu sebenarnya bagaimana sih posisi pemerintah terhadap
Bank Indonesia gitu Pak. Apakah sudah dalam posisi yang ini adalah kerjasama yang sudah cukup positif gitu atau ada masih halangan gitu Pak, atau masih ada hal yang dengan pemerintah ini belum cocok gitu Pak, dalam mungkin di posisi terakhir karena rupiah makin melemah. Itu aja sih Pak, terima kasih. Yang tentang peraturan mungkin belum difinalisasi ya. Nanti harus dikirim dulu ke Presiden, baru Anda bisa lihat itu setelah harus menjadi undang-undang. Ya. Kalau yang DHE, itu di BI kan itunya, di BI kan itunya, bukan di kita lagi kan. Aturan detail di BI yang belum ada ya. Kalau nggak salah PP nomor 2-nya Pak yang harusnya keluar Januari, yang jadi rujukan di PP terakhir ini Pak. Jadi banyak di PP yang terakhir keluar justru merujuk ke PP nomor 2 yang lebih detail gitu Pak. Dan nomor 2-nya belum keluar, Pak Sekjen. Itu kan nomor 2 belum keluar? Iya, belum ada bisa diakses ke publik. Oh, belum bisa akses. Nanti kita kasih aksesnya deh. Coba di itulah, kasih ke media. Oke, nanti akan dipercepat supaya Anda bisa akses ya. Kita lapor ke Seknek. Untuk BI, OJK, dan pemerintah ya kita sudah kompak. Sekarang berkolaborasi menjaga perekonomian bareng-bareng. Tentunya dengan koridor masing-masing kewenangan. Jadi kita berkomunikasi terus BI, OJK, LPS, dan kita Kementerian Keuangan dan Pak Presiden. Jadi nggak ada hal yang tidak bisa didiskusikan atau tidak bisa dipecahkan selama ini. Kita selalu berkoordinasi dan semua dipecahkan dengan baik. Itu mungkin jawaban saya Pak. Cukup Pak? Masih lanjut? Yang kanan nih? Ya. Nanti kanan lagi. Ya, selamat siang Pak. Saya Robert dari CNBC Indonesia. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya mau follow up Pak mengenai perusahaan CPO yang kena kasus under invoicing. Itu progresnya bagaimana Pak di Kejagung ya. Kemudian mengenai utang Pak, besaran utang dolar kita sampai bulan Mei itu jumlahnya berapa ya Pak? Karena rupiah kan udah sempat kena 18.000 terus yieldnya sudah di 6,8 tadi Pak Minto bilang. Kemudian mengenai sentimen Pak, ada satu sentimen negatif yang mulai berkembang di masyarakat Pak, yaitu inverted curve yield, di mana yield jangka pendek kita 1 tahun itu udah sampai di jam 1:30 siang tadi di 7,2%. Itu lebih tinggi dibandingkan yield SBN 10 tahun tadi 6,8, bahkan sebenarnya di 1:30 itu di 6,9% Pak. Bagi investor itu kan sebagai salah satu sinyal pelemahan ekonomi, bahkan lebih ekstrim itu sinyal resesi Pak. Dan itu dianggap sebagai salah satu sentimen negatif kenapa ISG kita bisa sampai ke angka 5.800 bahkan 5.700. Mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai inverted yield curve ini. Terima kasih. Yang pertama apa? Oh, yang di Kejaksaan itu masih kita tunggu berita dari Kejaksaan. Yang jelas minggu lalu mereka mulai jalan. Jadi saya belum dapat beritanya. Tapi kan biasanya perlu waktu kan. Terus yang inverted yield curve. Yield curve kita di sini nggak selalu sama dengan di buku-buku teori. Bahwa kalau inverted berarti suku bunga jangka panjang akan turun. Bank sentral akan menurunkan bunga kira-kira gitu ya. Karena ekonominya resesi. Itu kalau dibiarkan market base. Ini kan enggak, yang jangka pendek dinaikkan sama BI sengaja. Yang jangka panjangnya market kira-kira gitu. Yang jangka pendek kan dinaikin BI sengaja kan lewat SRBI kan. Akibatnya inverted. Tapi bukan menggambarkan itu akan resesi karena enggak pure market condition yang menjalankan itu. Jadi gitu. Jadi teorinya kadang-kadang di sini enggak berjalan atau di luar negeri sama. Kalau kita nggak melihat apa penyebabnya di belakangnya. Kalau market base ya, kalau begitu ya berarti ke depan market mengharapkan suku bunga akan turun terus karena ekonominya resesi tarik ke situ ya. Kira-kira gitu. Ini enggak, karena ada action dari bank sentral menaikkan yang jangka pendek untuk menarik dolar masuk ke sini. Jadi itu bukan tanda resesi.
Kalau kayak saya boleh nerjemahin seperti itu. Kalau Anda kan pasti hanya lihat buku aja. Saya lebih pintar dari buku sedikit lah. Berarti didesain ya Pak, untuk yield jangka pendeknya lebih tinggi daripada jangka panjang. Itu kan bukannya membuat persepsi pasar, itu adalah sebuah risiko di market Pak. Dan kita tahu market pasar keuangan kan digerakkan oleh persepsi dan bukannya itu malah. Gini, itu dipakai sebagai penanda. Kadang-kadang kalau itu berarti market seperti itu. Tapi kalau ada intervensi jangka pendek, nggak seperti itu. Mereka harus lihat nanti fondasinya seperti apa data-data lain. Jadi inverted tidak selalu menggambarkan resesi kalau kurvanya dimainkan, bukan market base. Jadi itu yang mesti dimengerti oleh para investor juga. Semuanya bagus kok, nggak ada masalah. Bank sentral nggak akan menurunkan suku bunga ke depan gara-gara kita resesi. Jadi itu yang mesti dimengerti. Gimana ceritanya ya? Saya hanya bisa bilang fondasi ekonomi kita bagus dan tidak membutuhkan suku bunga yang rendah sekali gara-gara kita masuki masa resesi. Kita masih ekspansi, bahkan ekspansinya mengalami akselerasi. Cukup Pak, lanjut. Ya, silakan. Saya Tabel dari Detikom mau tanya. Oh, Detik. Iya, soal beberapa waktu lalu yang viral dari Pak ex-Menlu Pak Dino Patijalal yang bilang intensitas perjalanan ke luar negerinya Bapak Presiden itu di luar batas kewajaran. Terus direspon sama Pak Seskap Teddy, katanya kelebihan anggaran dari perjalanan dinas itu dibayarkan oleh anggaran pribadinya Bapak Presiden. Nah itu kalau menurut Pak Purbaya seperti apa sih Pak secara peraturan dari Kementerian Keuangan, dan pengen tanya juga sih apakah itu sebenarnya boleh dilakukan atau enggak kalau menggunakan dana pribadinya Pak Presiden. Terima kasih. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu kan Pak Teddy sudah menjelaskan, ya kita pegang pernyataan Pak Teddy. Nggak ada aturannya. Cukup ya? Yang lain? Kalau saya punya duit, saya pergi, misalnya itu saya nombok nggak boleh. Secara logika nggak ada, boleh aja kalau mau nombok. Ya, satu lagi yang belakang. Yang kanan, Ucok. Coba. Habis itu sini. Dua lagi. Selamat sore Pak Menkyu, Maulana dari Investor Trust Pak. Mungkin nyambung soal pertanyaannya Tabel tadi. Kalau di PMK 66 2020 tentang Gue salah dengar. Kristabel, oh jadi tabel. Tabel Pak. Iya, jadi tabel di kotak-kotak Pak. Pak, kalau nyambung pertanyaannya Tabel tadi kan ada PMK 66 2020 ya tentang besaran komponen dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas ke Presiden dan Wakil Presiden. Nah itu sebenarnya kalau dalam setahun itu Kemenkyu menganggarkan nggak sih Pak biaya perjalanan dinas Presiden begitu? Ada pasti anggaran yang dianggarkan. Nah itu kalau dari 2026 berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Kemudian itu gini, Anda mau lihat rahasia Presiden yang nggak boleh lah. Kita tahu angkanya, cuman Anda tanya ke Sesnek aja kalau mau jawaban yang pasti. Pak soal ini Pak update soal stabilisasi surat utang itu masih berlanjut nggak sih Pak? Terus sampai tanggal 5 Juni ini berapa triliun yang dikeluarkan? Kemudian yang kedua soal tadi nyambung Pak soal UU P2SK tadi Pak Menkyu sudah baca detail dan mungkin kalau sudah baca detail kira-kira ada catatan nggak sih Pak soal UU P2SK yang baru itu Pak gitu? Terima kasih. Kalau catatan P2SK ya udah kita sampaikan depan DPR yang kemarin itu ada 11 kalau nggak salah ya. 17 catatan. Tapi baca detailnya nggak Pak sampai per pasal? Saya bacakan satu-satu di sana. Iya. Di DPR, baca detailnya udah tahu karena mereka tim selalu diskusi sama saya. Ya saya ngerti. Tapi untuk ditanya Anda lihat lagi deh waktu acara kemarin di DPR. DPR juga sudah memberi pernyataan yang clear kan, tanggapan yang clear dan sudah diputuskan undang-undangnya. Terus untuk
pembelian bond di secondary market kita masih lakukan. Makanya kan yield yang 10 tahun dan berapa tahun, basically yield government bond agak terkendalikan. Tidak terpengaruh oleh rupiah maupun pergerakan bursa. Udah masuk berapa sekarang? 10? 11 triliun rupiah so far ya. Dan akan kita lihat terus. Oke, gitu. Cukup ya. Sebelah kiri, 2. Ah ini tadi, 2 ini. Miss sama ini ya. Oke. Miss dulu, Miss. Ya, selamat sore Bapak. Saya Reza dari Nikkei Asia, Pak. Menyambung pertanyaannya Ucok tadi soal yield ini ya. Apakah dengan adanya kenaikan yield SBN ini pemerintah bakal menjalankan sepenuhnya skema BSF atau Bond Stabilization Fund yang melibatkan SMV-nya Kemenkeu atau mungkin juga bakal melibatkan BUMN? Itu Pak. Terus satu lagi ada juga pertanyaan, tadi kan disampaikan terjadi kenaikan penerimaan pajak yang boleh dikatakan cukup signifikan ya. Boleh dielaborasi sektor usaha atau komoditas apa yang menyumbang kontribusinya paling besar terhadap kenaikan tersebut? Dan ini juga pertanyaan satu lagi spesifik untuk Pak Jaka soal bea cukai Pak. Bagaimana peran bea cukai dalam ekspor satu pintu melalui DSI atau Dana Antara Sumber Daya Indonesia? Apakah untuk 3 komoditas strategis yang nantinya akan ekspornya itu disentralisasi lewat DSI, pemeriksaan atau inspeksi dan lain-lain diserahkan sepenuhnya ke DSI? Kemudian boleh minta tanggapannya juga Pak terkait dengan dugaan kasus suap importasi di bea cukai yang menyinggung Pak Jaka. Itu aja sih Pak, terima kasih. Oh, pertanyaan yang gak sopan banget, nanya orang langsung kejam loh. Oke, yang itu bond, kita belum mengundang yang lain, masih kita sendiri, karena kita masih cukup cashnya. Mungkin juga nggak akan masuk undang yang lain, karena dengan jumlah sedikit aja bisa dikendalikan. Saya pikir so far harga bond kita masih relatif terkendali di tengah gejolak seperti sekarang ya. Oke, yang lain Pak Jaka mungkin Pak, silakan Pak. Pak Bimo, kontribusi pajak, sektor apa aja? Tadi juga sudah disampaikan Pak Menteri ya, Mas. Mungkin lain kali dengernya lebih bagus. Ya jadi sektor pengolahan, Lu galak juga loh, bagus sektor loh. trading, sektor pertambangan kan semuanya berkontribusi luar biasa. Kemudian sektor jasa konstruksi, sektor pergudangan, real estate juga. Jadi ekonomi memang bertumbuh di sektor-sektor itu. Komoditasnya boleh tahu Pak yang kontribusinya paling besar sejauh ini untuk komoditas ekspor? Perdagangan BBM dan juga perdagangan besar BBM dan juga perdagangan elektronik Mas. Kalau mau lebih detail lagi nanti ke kantor saya aja. Pak Jaka silakan Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terkait dengan DSI, ya, tentunya bahwa peraturan yang baru bahwa ekspor itu untuk sampai dengan bulan Desember mungkin dari bea cukai masih melakukan pelayanan seperti biasa. Mungkin yang nanti akan difasilitasi adalah dari DSI-nya sendiri nanti mungkin bisa mencatatkan ataupun berdampingan dengan bea cukai karena di situ ada pemilik barang ataupun eksportir. Kedepannya mungkin nanti akan mandiri yaitu DSI secara mandiri melakukan ekspor, tetapi tetap bea cukai berada di posisi yang terdepan dalam pengurusan ekspornya. Terkait dengan permasalahan importasi di bea cukai, kita sama-sama ikuti perkembangan persidangan saja. Kemudian tadi tambahan pertanyaan yang berkaitan dengan Tiffany, sampai dengan saat ini sudah dilakukan audit dan hasilnya tinggal menunggu pembayaran dari Tiffany karena belum sampai dengan jatuh tempo. Sementara untuk denda yang kita kenakan ada sekitar 97 miliar. Demikian. Oke, saya tambahin sedikit. Mungkin Anda pengen nanya, bea cukai dibubarin apa enggak dibubarkan? Cukup ya? Sudah.
Wah parah Pak Denny. Terakhir ya Pak. Pak, satu Pak, saya Miss Francisca dari Bloomberg Technos. Gimana strategi penerbitan surat utang tahun ini Pak? Strategi ya Pak, ini di tengah pelemahan rupiah. Strategi apa yang saya tanya? Terus kedua, Pak, upaya negara mendorong penerimaan negara ini lewat ekspor satu pintu, pembatasan kriteria PPH UMKM ini juga dikeluhkan sama pengusaha Pak. Nah melihat ini lantas mitigasi Bapak gimana? Lalu gimana caranya biar bikin iklim investasi dan bisnis ini biar tetap bagus Pak? Terima kasih. Strategi ya? Ya kita terbitkan. Enggak gini, minggu depan saya akan ke Cina. Ya Pak ya? Tanggal 16 ke Cina untuk promosi Panda Bond. Jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk meyakinkan investor sana ya. Untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Strategi khusus sih, kalau kita lihat kan yield bond kita relatif stabil. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya membaik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi. Terus untuk DSI sebenarnya apa nih? Ini kan gini, untuk DSI ya, nggak langsung berlaku sekarang berlaku, tapi masih dalam bentuk pelaporan. Nanti 3 bulan ke depan akan dievaluasi, udah siap apa enggak, kalau di-handle DSI. Kalau belum, 3 bulan lagi dievaluasi lagi. Jadi pasti nanti pada waktu pelaksanaan betul sudah lebih siap, gitu kira-kira. Kalau yang untuk yang UMKM tadi, itu sebenarnya kan yang existing bisa berjalan terus sampai habis izinnya atau sampai 2029. Gitu kira-kira. Untuk yang baru saja yang terkena itu utamanya sih. Jadi banyak salah pengertian di antara para pelaku. Kecuali emang dia main, mau ketangkep sekarang ketakutan, jadi protes. Kalau yang ngerti yang janganlah, kalau dia udah kaya ya bayar pajak sesuai dengan ininya, levelnya dia, jangan mau murah terus. Kan saya rugi. Kecuali emang UMKM betulan ya, kita akan jaga 0,5 terus mungkin. Jadi itu kan seterusnya kan ya, seterusnya. Perusahaan dan perusahaan perorangan dan koperasi dan itu. Jadi itu clear. Karena selama ini banyak di-abuse sama orang-orang itu kan. Pasti yang banyak protes yang itu. Tapi kalau misalnya ada kurang pengertian, nanti tim dari Pak Denny, Pak jelasin lagi ya ke media. Siapa? Seperti apa ini supaya orang semakin clear bahwa ini bukan nyusahin orang UMKM, tapi untuk memastikan UMKM yang udah naik kelas, ya bayar pajak sesuai dengan kelasnya, gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Menteri. Saya kira teman-teman dilihat cukup ya, terima kasih kehadirannya. Terima kasih. Dan kita berharap dapat diberitakan terima kasih semuanya. yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.